dokter, kan kita udah 2021 nih dok. Semakin dulu di awal COVID kita hanya mengenal rapid antibody ya dok. Nah semakin lama semakin banyak tes yang bermacam-macam dengan infonya dengan akurasi yang berbeda-beda pula dan pastinya dengan harga yang berbeda pula dokter. Dokter, untuk kami yang masyarakat awam, bolehkah dijelaskan sebenarnya perbedaannya itu apa saja sih dok, dari rapid antibody, rapid antigen, lalu ada lagi real time PCR dan juga RT-PCR atau TCM ya dok, tes cepat molekuler gitu. Boleh dokter kami dijelaskan satu-satu? Oke, jadi mungkin saya jelaskan dulu secara garis besar macam-macam dari tes COVID-19 ini. Jadi secara garis besar itu tes COVID-19 itu kita bagi menjadi dua. Jadi yang pertama itu yang molecular based test, jadi molecular based test itu yang kita periksa itu materi genetiknya. Nah, untuk kasus COVID-19 ini karena dia adalah virus RNA, maka yang kita periksa RNA-nya. Nah, yang termasuk ke dalam molecular based test ini yaitu yang kita kenal sebagai PCR. Nah, PCR ini dia sebenarnya bukan sekarang sih, dari dulu sudah ada yang kita kenal sebagai TCM atau tes cepat molekuler, di mana dia adalah PCR tapi dia prosesnya lebih cepat daripada PCR yang konvensional seperti itu. Nah, kemudian tes yang kedua itu adalah yang serologic based test. Nah, itu apa? Nah, kalau yang serologic based test itu, jadi yang kita periksa itu adalah proteinnya, Mbak Sarah. Jadi baik itu protein virusnya yang kita kenal, tesnya itu namanya antigen test, dan juga protein dari hostnya. Dalam tes ini kita manusia. Jadi yang diperiksa adalah protein yang dihasilkan oleh manusia itu antibody test. Gitu, Mbak Sarah. Jadi secara garis besar untuk tes COVID-19 itu dibagi dua kayak gitu. Nah, kemudian bagaimana cara pengambilan sampelnya per tes itu? Nah, untuk yang molecular based test dan juga antigen test itu kan kita mau lihat materi genetik virusnya dan juga protein yang dihasilkan oleh virusnya. Otomatis yang kita mau ambil itu yang banyak virusnya. Nah, karena si SARS-CoV-2 ini atau virus COVID-19 ini itu dia transmisinya itu melalui droplets yang kita inhalasi di saluran pernafasan, maka otomatis yang paling banyak itu adalah di saluran pernafasan. Makanya itu jadi pengambilan sampelnya itu adalah lewat swab atau isap ya, baik dari hidung atau nasofaring dan juga tenggorok atau orofaring. Nah, kemudian kalau untuk yang antibody itu karena dia protein yang dihasilkan oleh manusia, dan antibody ini tuh dia protein yang dihasilkan sebagai respon imun tubuhnya manusia itu dari adanya si virus ini kan. Nah, jadi dia itu dihasilkannya oleh sel darah putih kita. Nah, makanya dia adanya di darah. Makanya sampelnya itu kita ambilnya dari darah. Sel darah kapiler di ujung jari, atau bisa juga di darah pena. Nah, itu untuk dari segi akurasinya dok. Kan terkadang kita masyarakat awam kan juga kurang paham akurasi dan kenapa dipilih harus kan kalau misalnya gold standarnya untuk COVID-19 itu berdasarkan dari real-time PCR. Seperti itu. Sementara kan kalau untuk kita berpergian traveling dengan antigen saja cukup. Lalu apa perbedaannya gitu loh dok? Dan nilai akurasinya itu seperti apa? Ya baik. Jadi sebenarnya masing-masing tes itu bukan yang satu itu lebih akurat dibandingkan dengan yang lainnya. Sebenarnya setiap tes itu dia akurat pada tempatnya masing-masing. Jadi tergantung. Oh gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang PCR, real time PCR lebih akurat daripada antigen. Nah, itu sebenarnya kurang tepat. Kurang posisian itu karena jadi gini, jadi kita harus lihat dulu perjalanan dari si virus ini. Jadi kalau seandainya dari awal-awal
infeksi, maksudnya dari awal kita terpapar kemudian kita mulai bergejala, otomatis yang paling tepat untuk kita pilih tesnya itu adalah saya ya. Jadi pada saat awal kita terpapar itu pilihan tes yang kita gunakan tentu saja bisa RT-PCR atau antigen tes. Nah, kenapa seperti itu? Karena di sini antibodi itu belum terbentuk. Jadi kalau seandainya kita itu terbentuknya saat hari keberapa, Dok? Nah, antibodi itu tuh baru terbentuk untuk yang IgM itu dia baru terdeteksi itu di hari ke-14. Jadi dia baru mulai terbentuk itu pada minggu kedua, dan itu pun kadang juga bisa tidak terdeteksi karena dia walaupun dia sudah terbentuk, tapi titernya atau kadarnya itu di dalam darah masih sangat sedikit sekali sehingga dia belum kedetek gitu ya, Dok? Jadi masih di bawah batas deteksi alat rapid tersebut gitu. Jadi bukan berarti nggak ada gitu. Makanya antibody tes itu kurang tepat kalau kita pakai untuk tracing atau untuk mendiagnosa, itu kurang tepat karena dia munculnya belakangan. Jadi biasanya antibody itu justru untuk mengetahui apakah seseorang sudah pernah terinfeksi atau tidak, atau apakah seseorang ini memiliki potensi kekebalan. Karena kan kalau dia udah mulai sembuh, nanti tuh ada antibodi yang kita kenal sebagai IgG. Nah, IgG itu dia munculnya di minggu ke-4, jadi ada yang muncul di minggu ke-2, kemudian di minggu ke-4, kemudian makin tinggi lagi di minggu ke-7, dan dia bisa bertahan sampai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 7 bulan. Jadi kalau sudah ada IgG itu kemungkinan sudah ada potensi kekebalan pada orang itu. Nah, makanya kalau untuk tracing, kemudian untuk diagnosa itu paling tepat kita pilih RT-PCR atau antigen. Nah, kemudian dari RT-PCR dengan antigen itu bagaimana tuh? Nah, sebenarnya untuk yang paling baik memang, tapi bukan berarti tidak akurat ya. Maksudnya akurat itu maksudnya dia dapat menggambarkan dengan tepat kondisi yang sesungguhnya gitu ya. Jadi maksudnya dia akurat gitu, valid gitu. Nah, jadi bukan berarti tes yang lain tidak akurat, hanya saja RT-PCR itu kenapa dia lebih katakan lebih baik daripada antigen, karena dia bisa terdeteksi lebih lama. Kalau antigen itu kan dia mau melihat protein di permukaan virusnya ya, antigennya di permukaan virusnya. Nah, jadi dia hanya bisa terdeteksi itu di awal infeksi. Awal kita terkena ya. Iya, jadi dari mulai hari ke-3 sampai dengan hari ke-7 atau hari ke-10. Itu selebihnya tidak terdeteksi. Lewat dari hari ke-10 biasanya sudah tidak terdeteksi karena berdasarkan penelitian. Jadi ada yang melakukan penelitian itu di jurnal dikatakan bahwa si antigen ini dia hanya dapat mendeteksi sampai dengan CT value itu pada RT-PCR. Jadi kita dibandingkan jadi periksa RT-PCR kemudian diperiksa juga antigennya sama-sama. Nah, jadi dia positif itu ketika si CT value-nya itu kurang dari 25. Jadi begitu CT value-nya di atas 25 itu biasanya antigennya sudah tidak terdeteksi lagi. Oh gitu, oke dokter. Nah, ini seru banget nih. Jadi untuk netizen yang mungkin ingin mengenal lebih dalam lagi sebenarnya apa sih perbedaan dari macam-macam jenis COVID-19 test, boleh langsung tanya dengan Dokter Fahrani. Karena banyak pilihan ya, kita mau antibody, mau antigen, atau mau PCR, atau RT-PCR atau TCM ya dok ya, atau bahkan mungkin serologi ya dokter ya. Jadi kan agar pemahaman dari netizen yang ada di rumah tuh tepat untuk memilih tes mana yang sesuai gitu ya dokter ya. Dok, tadi kan dokter sempat menyinggung mengenai CT value. Kalau untuk CT value di bawah itu terdeteksi ya, tapi kalau misalnya di atas 25
terdeteksi oleh rapid antigen. Ya. Betul ya dokter ya. Nah, sebenarnya city value ini apa sih dokter? Ya, jadi CT value itu singkatan dari cycle threshold atau cycle time. Jadi untuk lebih mudahnya itu, jadi berapa banyak sih siklus yang dibutuhkan untuk kita itu bisa mendeteksi gen yang kita cari. Jadi sebelumnya mungkin saya agak sedikit memperjelas aja. Jadi kan sebelumnya tadi Mbak Sarah bilang RT-PCR itu real time PCR ya. Jadi sebenarnya beda gitu ya. Jadi RT-PCR untuk yang COVID ini sebenarnya artinya si R dan T-nya itu adalah reverse transcript test. Jadi reverse transcript fase gitu. Jadi karena kan si PCR ini kan dia tuh prosesnya dia mengamplifikasi nih. Jadi kan kita mau cari materi genetiknya, kita mau cari gen target, ada yang disebut gen target. Nah kalau misalnya ada yang pada lembar hasilnya itu ada yang mencantumkan misalkan RD-RT, CT sekian, N CT sekian. Nah RD-RT dan N itu adalah gen targetnya misalnya. Dicari RD-RT-nya berapa, lalu dicari lagi N-nya berapa. Jadi pada saat kita mencari target gen itu pada suatu alat PCR, kita minimal 2 target yang kita cari gitu ya. Kalau semakin banyak gen targetnya ya semakin bagus. Nah, jadi reverse transkriptase karena dia mereverse, jadi karena dia butuh RNA, sedangkan PCR itu kita butuh DNA untuk yang dikopi, untuk yang diperbanyak gitu. Jadi kita reverse dengan menggunakan transkriptase supaya dari RNA itu jadi DNA, kemudian nanti si DNA yang kita target, jadi kan nanti di dalam PCR itu ada reagen itu isinya yang gen yang kita target. Nah nanti kalau ada yang klop itu diperbanyak melalui siklus, ada siklus denaturasi, annealing, elongation. Nah itu berapa kali siklus sampai melewati threshold itu. Nah kalau seandainya baru siklus yang sedikit aja itu udah terdetek, berarti virusnya banyak banget. Oh, gitu. Kalau misalkan dia butuh siklus yang berkali-kali baru bisa mendeteksi, atau malah sampai berkali-kali dia nggak deteksi apa-apa, berarti negatif. Makanya kita ada cut off. Jadi tiap alat cut off-nya beda-beda. Kalau di sini kita pakainya kurang dari 40, jadi kalau di bawah 40 cycle-nya itu misalkan 30 atau 25, jadi makin ke bawah itu positivitasnya semakin tinggi. Oke. Berarti di situ CT value itu kenapa? Karena dulu di awal kan tidak mewajibkan hasil tes itu ada CT value, gitu. Lalu untuk di awal COVID dulu, lalu semakin lama semakin harus ada CT value-nya untuk di hasil gitu ya, karena itu memang berpengaruh ya dok berarti. Ya, jadi biasanya sih yang menggunakan yang CT value itu keperluannya untuk klinisi ya, untuk dokter yang merawat. Jadi dia untuk melihat perkembangan pasiennya, kalau CT-nya semakin meningkat, kemudian klinisnya semakin membaik, ya harapannya pasien kondisinya membaik. Dokter, ini ada pertanyaan dari netizen @fardin.bunu. Dok, kalau saliva swab antigen tesnya yang dari air liur bagaimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba menjawab. Nah, jadi tadi sebelumnya kan saya sudah menjelaskan kalau antigen tes dan juga PCR itu kalau kita mau cari materi dari virusnya, yang kita cari adalah yang banyak virusnya itu di mana. Nah, jadi selain di nasofaring dan juga di orofaring, sebenarnya paling banyak yaitu di cairan bronkoalveolar, karena dia di situ ya infeksinya utamanya. Nah jadi itu kalau di bronkoalveolar itu dia bisa sampai 93% tingkat positivitasnya. Nah sedangkan kalau untuk di nasal dan oro itu nasal lebih tinggi, kemudian diikuti dengan oro, kemudian juga bisa ditemukan di feses juga, di darah cuma 1%. Lalu bagaimana dengan di saliva atau di air liur? Logikanya kan di situ juga dekat orofaring tuh. Nah jadi saya juga karena marak juga diiklankan ada yang menggunakan air liur. Nah
Jadi saya lihat penelitiannya. Jadi tentu memang air liur ini dia akan, kalau seandainya memang dia sudah valid bisa digunakan, akan lebih nyaman dibandingkan dengan staf nasofaring atau orofaring yang dia kurang nyaman. Nah, akan tetapi dia masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Jadi yang saya baca itu di Korea ada dia melakukan penelitian dengan menggunakan air liur, itu didapatkan cukup baik sebenarnya. Namun perlu digarisbawahi, dia menggunakan air liur yang dibatukkan. Di situ dikatakan